Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Effendi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Saya akan memenuhi tugas UTS Bahasa Arab yang bertemakan Mubtada. Sebelum ke isi, saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan. Bahasa Arab merupakan bahasa yang dipakai dalam Al-Quran dan mayoritas kitab-kitab hukum Islam, dan bahasa yang akan dipakai nantinya di akhirat. Oleh karenanya, mempelajari bahasa Arab adalah poin penting agar bisa mengerti hukum Islam, dan pada realitanya mayoritas dicatat dengan bahasa Arab. Kosakata dalam bahasa Arab sebenarnya tidak berbeda jauh dalam bahasa-bahasa yang lain, tetapi kosakata dalam bahasa Arab mempunyai wujud bentuk yang berbeda, kompleks, dan sedikit susah dipahami khususnya untuk pemula. Oleh karenanya, penulis bermaksud untuk mencoba menjelaskan mengenai salah satu wujud kalimat dalam bahasa Arab, yakni jumlah ismiyah yang terbuat dari mubtada dan khobar. Mubtada khobar adalah kalimat yang sama-sama berhubungan keduanya, sehingga tidaklah menjadi kalimat yang prima seandainya mubtada belum dilengkapi dengan khobar. Mubtada dan khobar mempunyai aturan-aturan yang telah baku, seperti harus sesuai antara mubtada dan khobar dalam hal mufrad, tasniyah, jamak, serta muannas dan mudzakarnya. Nah, untuk pembahasannya, pengertian mubtada dan khobar. Pengertian mubtada dan khobar: mubtada adalah isim marfu yang umumnya ada pada awal kalimat dan kosong dari amil lafzi. Akan tetapi mubtada mempunyai amil manawi, yaitu mubtada harus ber-i'rab rofa karena menjadi ibtidah, awalan kalimat atau awalan suatu yang dikatakan. Khobar adalah suatu hal yang menjelaskan keadaan mubtada dan bisa menyempurnakan arti mubtada yang pada bahasa Indonesia dikenal dengan predikat. Mubtada tanpa khobar tidak jelas, maknanya, begitupun khobar tanpa didahului mubtada. Contohnya seperti maridun al-ustadu. Nah, sebagai pada contoh di atas, kata al-ustadu berkedudukan sebagai mubtada dan maridun berkedudukan sebagai khobar. Jika al-ustadu saja tanpa dibarengi kata maridun, jelas tidaklah memiliki makna. Ustadz itu pasti memunculkan pertanyaan seperti mengapa, ada apakah dengan ustadz? Tetapi jika sudah ada kata maridun, orang yang diajak berbicara akan memahami apa yang terjadi pada ustadz, bahwa ustadz itu sedang sakit, dan tidak muncul pertanyaan mengenai apa yang terjadi pada ustadz. Begitupun dengan contoh-contoh yang lainnya, kurang lebihnya sama. Nah, pembagian mubtada dan khobar. Mubtada terbagi menjadi dua, yaitu mubtada isim dohir dan mubtada isim domir. Mubtada dohir pembicaraannya sudah dan isim domir ada 12. Nah, isim domir yang 12 itu yaitu ana, nahnu, anta, anti, seperti itu ya. Contohnya imun ana, saya berdiri. Adapun cara mengi'rabnya adalah kata ana, saya, berkedudukan menjadi mubtada yang diirofakan, tanda rofanya memberi sukun, dan lafaz imun menjadi khobar dirofakan oleh mubtada. Menurut mayoritas ulama nahwu, tanda rofanya adalah dhammah. Nah, khobar dibagi menjadi dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berbentuk jumlah atau kalimat dan bukan juga sibul jumlah, menyerupai kalimat. Adapun contoh khobar mufrad seperti qaimun zaidun, Zaid berdiri. Kedua isimnya mufrad, tidak berjumlah
atau syibul jumlah, dan juga termasuk khobar mufrad adalah mubtada dan khobar yang terdiri dari isim, tasniyah dan jama' seperti contoh di bawah ini. Seperti ini. Contohnya ko imuna zaiduna. Nah, seperti itu. Adapun khobar ghairu mufrad, khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari jumlah, yaitu jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, atau jumlah fi'aliyah, fi'il dan fa'il. Contohnya seperti ini. Abuhu qoma zaidun. Bapaknya Zaid telah berdiri. Nah, ketentuan mubtada dan khobar merupakan sesuatu yang menyandarkan maknanya kepada mubtada, karena khobar selalu harus mengikuti mubtada dalam segi bilangan dan jenisnya. Mubtada dalam segi bilangan dan jenisnya yaitu ada dua. Mubtada dan khobar harus dari segi bilangannya. Contoh mubtada harus dari segi bilangannya yaitu apabila mubtada dibuat dari isim mufrad, maka khobar pun harus dibuat dari isim mufrad. Contohnya seperti ini. Hadirul muslimu. Seorang muslim itu hadir. Nah, terus mubtada dan khobar harus sesuai dari segi jenisnya. Contohnya seperti apabila mubtada dibuat dari isim mudzakkar, maka khobar juga harus dibuat dari isim mudzakkar. Contohnya solihun al-muslimu. Orang muslim itu soleh. Nah, ini yang dibuat dari isim muannas. Solihatun al-muslimatun. Nah, adapun dibuat dari jamak, bila mubtada dibuat dari jamak untuk ghairu akil, maka khobar bisa dibuat dari jamak muannas atau mufradat muannas. Contohnya seperti ini. Kabiratun asyajaratun. Pohon besar itu besar. Nah, mubtada pada umumnya ada pada awal kalimat atau subjek, sedangkan khobar terjatuh setelah mubtada atau predikat dan keduanya dibaca rofa. Contohnya, Tobibun Muhammadun. Muhammad seorang dokter. Nah, kesimpulan di atas yaitu berdasarkan ulasan pada bab dapat diambil kesimpulan bahwa di antara mubtada dan khobar harus sesuai dalam hal mufrad, tasniyah, jamak, muannats dan mudzakarnya. Khobar adalah sesuatu yang menyandarkan maknanya pada mubtada. Oleh karenanya, khobar selalu harus mengikuti mubtada dalam hal bilangan dan jenisnya. Mubtada adalah isim marfu yang umumnya ada pada awal kalimat atau subjek. Khobar adalah sesuatu yang bisa menyempurnakan arti mubtada atau predikat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.